Biasanya di gereja-gereja, ada gereja-gereja yang hari ini mengadakan ini perjamuan ya, perjamuan Tuhan. Kita tidak dapat melaksanakan itu karena kita di tempat yang berbeda. Ya, kita di tempat berbeda. Ada yang dari Bali malah, ya. Tapi kita mau mengingat Tuhan, mengingat kematian Tuhan. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Saya setiap kali merenungkan tentang kematian Tuhan, selalu ada sesuatu yang menghantam saya. Kenapa? Karena saya pernah mengatakan kepada Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Seluruh hidup saya. Apapun yang mau terjadi, saya mau melayani Tuhan saja. Saya pernah mengatakan itu. Tetapi saudara tahu enggak? Ada beberapa saat, ada saat-saat kecil atau saat-saat besar mungkin, saya tergoda. Saya terganggu untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya terganggu untuk mengutamakan diri saya atau keluarga saya, istri saya atau anak-anak saya atau adik-adik saya atau orang-orang di sekitar saya. Dan pada waktu saya melakukan itu, saya selalu merasa memang mesti begini juga kan pelayanan. Tetapi tahu nggak saudara, setelah beberapa saat kemudian, saya merasa saya salah. Saya salah. Ketika saya melupakan apa yang saya sudah katakan kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kalau bisa Tuhan, cuma Tuhan saja yang ada di kepala saya. Kalau mengingat itu, saya tidak terlalu tidak terlalu, bukan sedih sih ya. Kalau itu kalau dalam keadaan biasa ya. Kalau dalam keadaan biasa saya merasa semua orang mungkin kali begini ya. Mungkin kali ada saat saya menurun. Tetapi setiap kali berada di saat-saat seperti ini, kalau mengingat kematian Tuhan, saya nggak usah nggak usah dipancing dengan menonton video. Karena itu kan visualisasi ya, disampaikan seperti itu. Tapi setiap kali membaca bagaimana Tuhan Yesus dipukuli, bagaimana dia dicambuk dan dia berdiam saja, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Pada waktu itu saya selalu merasa, saya ini tidak pantas melayani Tuhan. Bahkan ada saat saya merasa tidak pantas menerima keselamatan dari Tuhan. Ada saat saya merasa tidak pantas diselamatkan. Karena toh saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu ya saudara. Saya tidak tahu. Apakah saudara merasa pantas dikasihi Tuhan? Apakah saudara pantas merasa, memang saya harus dikasihi? Saya banyak kali merasa tidak pantas. Sungguh-sungguh merasa tidak pantas. Tadi malam, ketika saya membaca Alkitab, lalu saya menghubungi adik-adik saya. Saya tulis kepada mereka, waktu Tuhan lagi berdoa di taman Getsemani. Saya bilang kepada mereka, malam seperti ini, mungkin 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus sendirian berdoa di taman. Dan orang-orang tidur. Orang-orang yang pernah berjanji akan mengikuti dia sampai mati. Waktu itu mereka tidur. Saya bilang ke mereka, tahu nggak? Tapi kalau kita butuh Tuhan, kita teriak-teriak kayak kambing. Kalau kita dalam keadaan susah, kita teriak-teriak pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Bukankah Engkau maha kuasa? Mengapa Engkau tidak tolong saya? Mengapa Engkau abaikan saya? Mengapa saya menderita Tuhan?
Tapi saya bilang ke mereka, saya tidak bilang ke saudara ya, saya bilang ke mereka, saudara dengar aja. Saya bilang ke adik-adik saya punya adik 4 kan, saya bilang ke mereka, kita tidak pernah berpikir Tuhan Yesus menderita. Dan ketika dia menderita, dia tidak pernah minta tolong kepada kita. Tidak pernah minta tolong kepada kakak, saya maksudnya, dan kepada kamu Noni, kepada kamu Roy, kepada kamu Jimmy, dan kepada kamu Anita. Tuhan tidak pernah minta tolong itu. Jadi saya minta. Saya bilang ke mereka, saya nggak bilang ke saudara. Saudara dengar aja. Saya bilang ke mereka, mari ingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu saya rekam lagu. Saya nyanyi di situ, saya rekam lagu. Atas bukit yang jauh, ya, ada salib kutau. Oh, bukan atas salib, bukan. Sobat dari Galilea. Oh, kalau saudara dengar lagu itu, mantap saya. Mantap saya nyanyi. Fals. Ya. Sobat dari Galilea. Meskipun di dalam susah, ada di Kidung Anugerah ya. Tapi ada sobat yang setia dari Galilea. Saudara, dari tadi malam sampai tadi pagi, saya bilang ke istri saya, mudah-mudahan saya sudah menangis. Mudah-mudahan dalam berkhotbah ini saya tidak ada air mata. Ini sudah ada apa ini? Nah, tisu. Enggak, saya nggak pakai kok tisu ini. Karena kita mau bicara tentang ini. Tuhan mengasihi kita. Tetaplah bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Sebenarnya kita tahu semua itu kan? Kita sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Dia tidak mengasihi kita dengan memberi uang. Dia tidak mengasihi kita dengan memberi kita sehat. Dia tidak mengasihi kita dengan memberi kita berhasil dalam pelayanan. Dia tidak mengasihi kita dengan memberi kita pekerjaan kita berkembang, bisnis kita maju. Dia tidak mengasihi kita dengan itu. Tapi dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Dia beri nyawanya. Semua yang ada padanya dia beri kepada kita. Kepada manusia. Kepada manusia yang seperti apa? Kepada manusia yang berdosa. Kepada manusia yang durhaka. Kepada manusia yang seperti saya katakan tadi. Manusia yang kalau berduka baru dia teriak pada Tuhan. Kalau dia lagi sakit baru dia teriak pada Tuhan. Tapi kalau dia sehat, saya tidak yakin dia berteriak pada Tuhan. Itu adalah saya, bukan saudara. Itu adalah saya. Seperti itu. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Dia mengasihi kita dengan merasakan sakit. Dia mengasihi kita dengan menerima begitu banyak pukulan dalam hidupnya. Sejak malam dia ditangkap sampai dia digantung sore di kayu salib pada hari Jumat Agung. Begitu kata gereja. Sepanjang itu dia menderita. Saudara tahu, Sabat adalah mereka mempersiapkan 1 hari untuk Tuhan. 1 hari untuk Tuhan, semalam. Jadi matahari terbenam sampai besoknya matahari terbenam. Dan saudara tahu Tuhan Yesus mengalami itu penderitaannya. Mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kepada Yudas dibilang pergi engkau. Kepada murid-murid dibilang cari tempat di mana kita akan makan Paskah. Mulai dari situ dia bilang saatku telah tiba. Adakah orang yang mau menderita 1 hari 1 malam? Oh Pak Sony, kalau saya menderita sekali. Saya Pak, hidup saya menderita. Menderita banget Pak. Saya menderita. Saudara pernah nggak tahu begini? Kalau saya menderita 2 jam, setelah itu ada 1 jam jeda sedikit kita bisa tarik nafas kan? Ya kan? Jadi saya tidak terlalu percaya ada orang menderita dari pagi sampai pagi. Nggak terlalu percaya saya. Nggak tahu ya kalau saudara mengalami. Tolong bilang ke saya. Pernah nggak? Hah? Mungkin pernah ya, mungkin. Tapi saya mau bilang tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia? Mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam dia menderita dan besoknya dia berada di dalam tanah. Itu hari Sabat loh. Dan pada hari pertama dia bangkit.
Saudara, dia mengasihi kita dengan memberikan seluruh hidupnya. Ketika dia bilang dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya, sebenarnya dia mengasihi kita ketika dia datang dari surga dan diam di rahim Maria, lalu lahir di kandang binatang, lalu hidup tanpa tempat meletakkan kepala, dan setiap dia melakukan sesuatu, semua orang akan lihat dia. Semua orang lihat dia bergaul dengan orang berdosa. Dari mana dia punya pengetahuan ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap hari. Kalau dia mengajar, mereka dengar. Mereka dengar. Kalau dia jalan, mereka ikut bersama-sama dengan dia. Tetapi adakah yang menolong dia? Tidak ada. Saya mau ulang. Ketika dia mengajar, semua mendengar, mungkin seperti di gereja, ya, mungkin seperti saudara di rumah juga, mendengar semua. Kalau dia berkati, semua terima 5 roti dan 2 ikan. Ketika ada orang sakit, dia sembuhkan, semua begitu. Adakah yang menolong Yesus? Simon dari Kirene, orang yang membeli rumahnya untuk dipakai sebagai tempat ibadah, waktu dia merayakan Paskah. Oh, hebat mereka. GABSD. Hah? Adakah? Saya merasa tidak pantas melayani Tuhan. Saya ini lemah. Saya tidak punya apa-apa. Jadi saya pantasnya memang cuma terima berkat. Nggak ngomong begitu, tapi kelakuannya begitu. Nanti kalau saya bicara tentang penderitaan, saya nangis. Jadi daripada saya nangis, mendingan saya ngomong ini. Ya kan? Kenapa nggak melayani Tuhan? Saya nggak layak, Pak. Oh Tuhan, saya penuh dengan kekurangan. Bukankah bersembunyi di kekurangan, tapi kalau terima berkat segala kekurangan dia buka. Tuhan, kurang ini 1, kurang 2, kurang 3, kan penuh kekurangan. Kurang semua. Berdosa ya kita. Banyak kali berdosa kita ya. Nggak usah saudara, kan saya baru bilang tadi saya selalu merasa begitu. Saya bilang ke ibu